Ku ada bini awak dilarian orang, jangan dicari. Jangan mendandam lu ke orang tu. Dia mau patokannya singkek saja. Kalau amu bini awak dilarian orang, painya je orang tu. Tanda tak ketuju awak dia oleh tu. Jangan dicari je. Kau cakap lah je orang tu. Bodoh awak. Cari yang lain gantinya. Artinya maaf Anzal. Ya, terima kasih ya dan maaf anang ketujuh ledang ini dan tanda lai rancaknya kau mah. Ku nak rancak tu nak ketujuh dah. Am peliharonya elok-elok ya. Habis tu saya tu belinya baju salai. Ya kan? Jangan mendendam kayaknya. Memang tidak pendendam itu kunci keberhasilan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Saya simpulkan penghormatan karena seluruh kita ini ada yang kemenakan, ada yang mama. Saya tidak akan menyebutkan pangkat dan jabatan. Yang saya hormati Nini mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari. Itulah tabau ketiganya tu Pak. Pak Desa, Pak Camat, Pak Kemenak. Nan babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo, babuah labe. Lah tabau alim ulama. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai barbitu. Taruh ke imam dengan khatib sarato qadi jotuangku nan suluhnya tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Itu tak tanggung-tanggung lah tu. Tapi kalau itu dia ketahui fungsinya. Aduh nenek mama kok jadi nenek ngangak menggadaian sawah di sana segera. Dia kan menjual tanah. Tak tentu kemenakan kebekambang biak. Aba amang ko nenek mama ko duduknya membalakang ke pintu meninjau rumah-rumah gadang dulu biliatnya berdiri. Orang Sumando membalakang ke bilik. Supaya nenek mama ko kenyo duduk membalakang ke pintu jendela orang kini dulu meninjau sampai paninjau mencari teruko sawah baru menyilau tanah perumahan anak kemenakan bertambah banyak. Tidak mengatakan cuma apa kerja ini omak. Iya kan? Maka nan kurang minta ditukuk, nan numpang minta disi, nan disisi, nan tak cici sama dipilih. Nanta serak sama di kampungan. Kalau cuy itu nenek mama nan dibacaan pepatahnya tadi,
Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu batamu mama nan cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Jadi ketahuilah fungsi kita masing-masing, jalankan itu menurut pepatah tadi, insya Allah nagari awa aman padi masak jaguang mau piet taranak bakambang biak bini dari cie duo tigo Bangko masuk itu Ustaz. Ya memang Al-Quran mengizinkan begitu. Ya kan? Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna. Aku ada pak kemana artinya? Wasulasa. Jadi babini cie itu alternatif terakhir. Jadi kalau cie ini baru kurang baru. Masna itu ayatnya yang kedua. Sudah ada lah, wasulata, waruba. Tapi jangan galak dulu. Ada peringatannya di ujung. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau ndak bisa adil, do khawatir cie selah. Ambo itu nanambo paci sampai gini. Lamati orang rumah ndak jombo ganti. Dah 2 tahun dah mati. Ini kan? Sebab tambilang tanti batanti satanti yang dia panaruko sawah dikajai nanilang kok diganti pengganti indak serupo seperangai. Katanya ancak niang saya umur 70 kali. Awak aman. Iya kan? Itu. Lebih-lebih kini kau saja wirid masuk YouTube kau jauh-jauh apa wirid. Ada nanti kau hari kan tak pulang. Atau cemburu orang rumah. Ya kan? Kalau lapeh kau tak apa. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi kaum muslimin, kalau indah adalah wirid masuk YouTube, ambo yakin tak kesampai ambo kemari kan. Foto anu ke SEO kemari je lah. SEO to sampai mana bisa? Ajo naik kete. Menumpang saya mau kalau sopir tadinya lah biasa siko, tapi awak nak menumpang came pak, bukan awak kan nyoba. Kira negari yang paling tinggi di soal untuk itu. Alhamdulillah, tapi ia berhasil. Dari mana ibu-ibu tadi yang boleh kado orang siko. Kira tambah lama tambah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga saja. Malam kini kita tidak memperingati tahun baru Islam. Sebab peringatan-peringatan kau tidak ada di surah Nabi. Cuma kita membaca sejarah Nabi. Kemudian beliau beruntung membawa Islam. Setelah hijrah, Islam itu mengalami kemenangan. Sebelum Nabi hijrah, Islam itu sekitar Makkah. Sajak Nabi hijrah, bertebar ke seluruh dunia ini. Sampai ke desa Lumindai. Dan malah di sini banyak qari dan qari'ah, kecik Pak Jamat tadi. Banyak piala-piala yang diterima karena hebatnya tilawatil Quran. Mudah-mudahan sapayungnya Nabi disuruh ganti. Amin. Nah ini. Iya kan? Jadi kita baca sejarah Nabi ini karena Nabi itu berhasil dalam hijrah, menang, ya kan? Maka hijrah Nabi itu dijadikan nama tahun. Disebutlah tahun Islam kok tahun Hijriah. Ya kan? Kenapa tidak tahun Miladiah? Kenapa tidak tahun Nubuah? Itu kan berkait dengan Nabi itu. Miladiah itu kelahiran. Nubuah diangkatnya Nabi jadi Rasul. Kenapa hijrah yang dijadikan? Ketika Nabi lahir atau disebut Miladiah itu, orang Arab itu jahil Pak. Beranak padusi tidak bangganya. Awak kan di Minang kok bangga beranak padusi Pak. Kok dapet anak padusi ibarat cincin jari manih, bunga setangkai di halaman, ubek jari pelarai damam si dingin tanpa di kapalo.
talu ancu danau baguluang pasi menjadi persimbangan guno som kandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadih digadangkan kaganti ya mak kok tuo bangga wak. Ada orang Arab nyoba namang kalam tanah hidup-hidup itu dulu. Jadi ketika Nabi lahir itu belum ada kemajuan, tapi manusia primitif yang malu punya anak perempuan. Kemudian kenapa tidak tahun nubuah ketika Nabi diangkat jadi Rasul itu Pak, itu ditimpa musibah saja berkepanjangan, belum maju Islam. Pertama apa? Pertama embargo bahan makanan dari kafir Quraisy. Amboraso orang desa Lumindai ada ndak mabuih kulit sipatu karena ndak ada bare. Ndak ada kan? Masuk apa lalu pergolaan PRRI yang bawa ketek, ada jo nasi jaguang rupa, ada jo ubi jo taleh ke dia buih. Semasa Nabi diangkat jadi Rasul, itu kaum muslimin kulit sepatu dia buih, ndak ada negeri makan, ditahan deh orang Quraisy bahan makanan. Nah, sudah tu padusi nampai ke surau serupa ibu wah. Kau pulang tak aman ke? Diperkosa oleh kafir Quraisy. Dalam penderitaan mode itu meninggal bini beliau. Siapa? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Ba'amang kerusuhna Nabi Ibu Khadijah tu meninggal apa? Rasanya walaupun Khadijah nama pedusi kini tak sama perangainya jawab Khadijah bini Nabi ke. Ya. Bagaimana Ibu Khadijah itu? Ya Rasulullah, habiskanlah semua harta saya ini. Jadi Ibu Khadijah itu kayu. Abiyalah sadonya ya Rasulullah untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini. Andaikan saya meninggal dulu, ndak ada piti lain, ndak ada ratu ambolai, labi lo simpanan nambo, putuh jambatan. Mau buang negari lain jo negari cik lain, kalilah tulang ambo untuk tulang jambatan tu. Itu Ibu Khadijah. Jadi rusuh wana Nabi ketika isteri beliau Khadijah mani. Ndak lama sudah tu Pak, jatuh lo kerambi setandan lain. Siapa? Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, pitih, dompet, kocek, ya kan? Bahasa kininya itu nan enggak modern. Bulus. Enggak. Bulus. Cashflow. Cashflow namanya. Ya kan? Itu tulang pinggang tu. Abu Talib paman beliau tu tulang punggung. Tulang punggung. Kedua-duanya ndak lama jaraknya meninggal. Kalau nang kandung meninggal Pak, karena ndak awak seketik walaupun awak sabar. Meninggal Ibu Khadijah tu sangat rusuh Nabi. Laba ganti jo Ibu Aisyah. Hanya ketangan nasi kue di Ibu Aisyah tu. Agi cik Nabi, terima kasih Khadijah. Marahnya Aisyah kau kelakang. Kurang mati tu disebut je. Deh maaf ambo Aisyah, ndak bisa ambo lupakan beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak musibah ketika beliau diangkat jadi Rasul. Tapi mangko dia gih nama tahun Hijriah, sajak Nabi hijrah tu lah Islam berkembang. Tu menang terus dalam perjalanannya. Makanya kita dari tahun ke tahun pindah hidup ini di dalam beragama bertambah baik kita hendaknya. Nah, contoh, ambil contoh nan mudah ya. Marokok dalam masjid gua lah sekali kau. Ya kan? Ambo kecil ambil kalau lah naik mimbar ambo ndak terjaga kebersihan Pak. Jadi barana ke perokok awak nan dalam masjid jangan dibawa jauh sebab pengurus masjid jangan dibagi jauh sebab. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, akhirnya Rasulullah itu puncak kesedihan
dibujuk di Allah pai ke langit nang ketujuh namanya Isra Mi'raj. Jadi nang kita kaji malam kini nang kaditiru dek nabi na ijrahnya manang. Ya kan, dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari dia bisa merubah corak dunia ini. Ya kan, yang mengakui beliau itu bukan orang Islam, orang-orang kafir. Dari 100 pemimpin dunia, Nabi Muhammad itu yang diakui nomor 1 berhasil. Kalau orang Islam mengarang buku tu Pak, tu menggigi kadang ke dalam, baragi kadang gawak, lebih biasa tu Pak. Ya kan? Ini orang kafir yang mengakui Nabi itu berhasil. Kunci keberhasilannya kau nang ditiru dawak ini. Rata-rata wak ke pemimpin ke Pak. Kalau mama pemimpin di rumah kemanakan, kalau ayah pemimpin di rumah bini. Kunci keberhasilan Nabi itu di mana? Ini yang akan kita tiru walaupun tidak sesempurna Nabi. Yang pertama, Nabi itu berhasil bapak-bapak dan ibu-ibu kato-kato nanyo katokan sesuai jo perbuatan. Ada orang membawa orang kontoroyong Pak membawaannya di masaji ko jomi bapak-bapak iko pakarang awak di masaji lah sama payak kontoroyong sama-sama beko ibu-ibu antan kue jo aye. Nan tukang sorak tu ndak baik. Kan? Hanya minta permisi beko. Kan? Ambo ada acara ke Solo cekalah ambo sorakan tu je. Nabi ndak pernah situ. Ya kan? Ketika Nabi itu hari raya haji menyuruh orang berkorban, beliau berkorban dahulu. Ya kan? Nyadapi korban cik, sengaja aku menyembelih korban hari raja hari ini untuk saya. Nyadapi lo jelek untuk keluarga saya, baik yang hidup maupun yang mati. Nyadapi lo jelek taruh Nabi itu korban tu 3 kali Pak. Nyo langsung sama Nabi. Untuk saya dan umat saya. Abah mengkau itu Nabi berkorban. Jadi Nabi kau tahu ada nanti umat kau di seluruh dunia, umat Islam ini ada yang sangat miskin. Tak mampu berkorban. Alahnya tolong dek Nabi kutikonya itu. Tapi dia awak nak mampu jadi lo itu alasan. Kau tak korban apa-apa awak lahnya satu dek Nabi itu alasan. Jangan. Bagi kita yang mampu jangan. Itu Rasulullah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu Rasul. Jadi kalau kita ingin berhasil, sesuaikanlah kata-kata kita dengan perbuatan. Lebih-lebih kami pendakwah ke Pak. Iya kan? Anang kami kecil hendak kami amalkan itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai mengecek tapi tidak mau mengamalkan, tidak tanggung kadang dosanya. Nabi tidak pernah seperti itu. Mari kita membersihkan got, beliau menamput kotoran dan ada dalam got itu beliau kawi keluar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang terhormat, beliau itu bijaksana. Tidak memaksakan kehendak, sesuai dengan daya tangkap dan ilmu orang yang menerima. Ibu-ibu lama kaliyo jariang. Lain. Banyak orang yang lama kaliyo jariang kau Pak. Tapi laya doa magi yang kaliyo jariang tu ke anak bayi. Tidak ada lah. Lalu misalnya lah. Sadang nasi si dilinyaan dulu, je pisang. Disuruh kayaknya tunjuk-tunjuk. Itu maja anak bayi. Begitu juga Rasul. Ada seseorang datang kepada beliau, ya Rasulullah, ambolah ingin bana masuk Islam. Raja kata Nabi, yo anak-anak muda kau masuk Islam hendaknya. Tulangnya kuek, nyo ndak pandingin kalau bondanya bisa ndak bajaket, ndak bayi lem. Bisa madok kalakang kayaknya memboncang. Jadi tebak ya. Ya kan? Awak le talok dak tu, no pencameh lah kayak kau Pak. Kan orang membonda muka kau, nyo memboncang pi nyo adu punggungnya nyo madok ke sini tu. Anak muda ni misalnya.
Orang gaib tak bisa. Tapi saya ya Rasul belum bisa meninggalkan berjudi. Alun bisa meninggalkan minuman kare. Alun bisa meninggalkan. Saya kalau nafsu biologis ya Rasul tu tegangan tinggi je. 500 volt je. Jadi asa orang rancak ambo pandai lo menggoda. Dari menggoda tu nyomo menurut jambo. Kemudian beko bisa ambo gauli. Cuy itu ambo ya Rasul setiap hari. Minuman kare, pajudi, pazina. Lai boleh ambo masuk Islam. Kalau Nabi bah, ini kan, ambo ulang kecil pada saat tadi orang ngeladi yang macam, ini kan, orang ke masuk Islam kecil, ini kan, tapi kau perang yang pasti tidak jadinya masuk Islam. Apa kata Nabi? Silakan, tidak apa-apa, taruhlah kerja tu cik Nabi. Cuma cik saya minta ambonya. Kok bertamu jo ambo nanti ambo tanya jawab jujur bisa? Oh jujur tu ringan tu Rasul. Ringan tu kalau jujur tu ringan tu. Tak baik. Tu nyala masuk Islam lah baca syahadat. Tapi kerajaan itu taruhnya. Suatu kali bersobok je Nabi. Ya kan? Lain mencilok je aja. Minum mangkare je, lai ya Rasul. Kadindaan awak lai, nya baru tahu nak lihat. Nya awak mencilok je. Apa fikirnya? Lai Rasul je. Mazina? Lai Rasul. Indak dikeceni yo malu. Dikeceni indak baru to. Lai Rasul. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi akhirnya saya yang salah ini. Kalau saya ditanya oleh Rasul terus seperti itu, tentu saya menjawab yang benar. Jadi berzina ini yang tidak benar, mencuri ini yang tidak benar, berjudi ini yang tidak benar, minuman keras ini yang tidak benar. Akhirnya dia hentikan. Begitu Rasulullah. Disesuaikan jawabannya dulu, ya kan? Aku nyoba pikir seorang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Contoh lagi. Kenapa Nabi itu berhasil? Beliau pemaaf, tidak pendendam. Ketika hijrah itu, setelah orang Quraisy tidak berhasil membunuh beliau, beliau mandok di Gua Sur. Di antara makan di anak perusi beliau dan santiang membuat samba namanya Asma. Asma itu santiang memasak. Pandai membuat anyang pucuk sampai lo serupa ibu tadi. Ambo habis setengah piring tadi. Anyang pucuk sampai lo. Tutan dua dadar barindo tadi jam buat itu. Nak tangguh lamanya. Ikan? Atu babe bercencang-cencang. Ya Allah kau nak kelama dia ambo saya macam. Ambo nampak yang kudian basuh tangan tadi. Ya mana? Asma tu santiang masak. Tunjang orang kapau, dandang randang orang payo kumbuh, pangek balui orang ki tinggi, ya kan? Pandai nyombuek. Anyang daging orang guguk randak. Panyontan ke Gusur. Besok Nabi berangkat dengan Abu Bakar. Dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dia kira hadiah dari orang Quraisy. Kalau bisa menangkap Nabi, dia hidup, dia mati, itu hadiahnya 100 unta. Kaum muslimin para jemaah tak tanggung kadang hati Suraqah. Banyak tunggu Nabi di pertengahan jalan. Memang kasihan Nabi lalu Pak. Tentu di jalan manci tu. Dia kejar dengan pedang. Sebelum itu yang menampak dahulu anak buahnya Pak. Nyembong ke Suraqah ke? Pak, itu Muhammad lah lalu jauh Abu Bakar. Nya calik dek Suraqah. Kiroyo Nabi na lalu jauh Abu Bakar. Tapi timbul pengana namanya tu akok. Siko namanya tu awak saya ingin memilih Kau lobo. Lobo ya. Lobo.
Katanya ke anak buahnya, ndak tentu dia kalian nan si Muhammad tu. Itu ndak Muhammad itu tu aja. Masuklah ke dalam kemah. Kok lalunya kau boy-boy. Sebab dia yakin nyo pandeka gadang surakah tu. Pandeka tu. Jago silat. Ambo seorang mati Muhammad pada Muhammad. Nyo kaja je padang. Ndak tahu bahasa nyo kaja tu Nabi itu alun sampai ajalnya lain. Karena dia mau pindah ke Madinah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lagi umurnya. Baitunya mayunan padang, Abu Bakar tapaki kecek Nabi, amin dan saya doa baca. Apa doa dibaca Nabi? Allahumma kfina bima syi'ta. Ndak doa selamat tu apa? Oh Allah, cukuplah jo kehendak engkau ba jadi nyambo kau. Selamatlah lambo dari padang surakah. Ndak itu doa dia. Cukuplah engkau sesuai dengan kehendak engkau. Kalau kehendak engkau saya mati, karena yang mau di padangku. Kalau kehendak kau tidak, aku terbebas. Itu artinya Allahumma kfina bima syi'ta. Ganggang sapadi. Itulah hebatnya orang Minang pada saat. Ambo sampai gini nang ganggang sapadi itu bara kolah tak tahu. Ada cila orang tukang, bara lainnya sangin aja. Kalau sangin ko bara ko. Ukuran dan sangin tu bara. Anda tahu apa sampai gini? Sangin lah. Ya sangin lah. Saangin lai padang katibo dilie Nabi, kaki kudo surakah menzaulah ke muka tasimpuh. Jatuh lainnya baguliang kudo lari kancang tasimpuh coba yang. Baguliang surakah kancang sama joto putih rem di senyolawi. Bantu baliang-baliang ke bawahnya. Tibo di batang korma, kupak tulang rusuknya tigo. Baguliang lo dekat Nabi balik. Tibo ditumi Nabi. Aku awak Nabi pak. Itu tandanya awak pendandam pak. Yo sari ke meniru Nabi kau pak. Tijaan di masa mau ngaji mau tanya itu tijaan salah itu. Inyo kau bunuh awak. Inyo lah kau. Ya kan? Memang situ sejauh orang namanya apa? Ayo. Tapi Nabi ndak pak. Nyo tolong dak Nabi nyo duduan. Dia surakah. Besok kau latihan naik kudo yo kena lapang yo. Jangan di jalan sampai bejet. Abau be tulang rusuknya tu dak Nabi. Jo abau be yo ayo ludak nyo. Metun nampu jarinya dak Nabi akan langi-langi. Nyuruh tulang rusuk nam petah. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk dan tawa, keluar dan besok. Sehat. Dan itu tidak doa Nabi itu dah. Itu salah lah Nabi itu. Itu ambo saya menambah saja. Anan terjadi sudah ke Pak Muhammad menangis dia. Bukan cerita orang saja akhlakmu baik. Saya yakin kamu tahu Muhammad bahwa saya akan membunuh engkau dengan pedang yang tajam ini. Tapi begitu saya KO, tulang rusuk saya patah, engkau malah mengobati saya. Muhammad, tidak ada orang yang sebaik akhlakmu ini. Muhammad, selamat jalan ke Madinah. Jawab Abu Bakar. Kalau ada kawan lawan dan kau mengajar engkau, kami nak menunggunya si coach. Barubah surakah tadi jadi kawan. Tu kalau apa maaf. Iya kan? Jadi kalau ada usaha diniai orang pak, iya kan? Jangan mendendam ke orang tu. Itulah kunci keberhasilan Rasul, Bapak Ibu. Beliau tidak pendendam je sia-sianya. Ada daksur. Nabi kelelahan bataduh di bawah pohon. Beliau sangkuyan padang beliau di rantiang pohon tu. Nabi lah terlalok-lalok dia ambil angin.
Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak, nyo dia di daksur padang nanti sangkui tu. Nyo itu kali ya Nabi ya. Nyo adon kali ya Nabi, tak caca ujung padang tu. Siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini Muhammad? Nabi tidak cameh kira pak. Kata Nabi, Allah. Kata-kata Allah disebut oleh orang tak berdosa. Itu lain pak. Mandanga nama Allah basi pongang disabui dek Nabi itu, jatuh padang daksur tu di tangannya menggigit. Nyambil lah dek Nabi. Ya kan? Hanya cacalo kali ya daksur. Daksur. Siapa yang bisa membebaskan engkau dari pedangku ini? Kalau engkau memaafkan saya Muhammad. Tapi kalau engkau tidak memaafkan ambo tidak bisa. Tidak ada yang membela ambo. Nah, dimaafkan dek Nabi. Akhirnya daksur bersahadat. Jadi itu ya pak. Ku ada bini awak dilarian orang, jangan dicari. Jangan mendandam lu ke orang tu. Dia mau patokannya singkek saja. Kalau amu bini awak dilarian orang, painya je orang tu. Tando ndak ketuju awak dia oleh tu. Jangan dicari je. Kau cakap lah je orang tu. Bodoh awak. Cari yang lain gantinya. Atunya maaf Ansel. Ya, terima kasih ya dan maaf anang ketuju lo dalam ini dan tanda oleh rancaknya kau mah. Kau nak rancak tu nak ketuju dah. Ampeliaronya elok-elok ya. Habis tu saya tu belinya baju salai. Ya kan? Jangan mendendam kayaknya. Memang tidak pendendam itu kunci keberhasilan Nabi. Dari tahun ke tahun bertambah pemeluk Islam bukan di Arab saja. Sampai ke Syria, taruh ke Rom, taruh ke Bizantium, sampai ke Spanyol. Puncaknya Spanyol itu Islam semuanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sudah tu bangko Nabi itu berhasil Pak. Beliau dibantu dek kawan-kawannya, nan kemampuannya berbeda, tapi pendapatnya sama. Aku para jemaah. Jadi orang kau tidak ada nan berhasil seorang Pak. Banyak penunjangnya, banyak nan mensupportnya. Siapa yang pertama membantu Nabi itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kemampuannya. Orang kini menyebut diplomat. Diplomat ulung. Itu Abu Bakar. Ada perjanjian dalam Islam namanya perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita baca sepihak, perjanjian itu merugikan Islam. Di antara isi perjanjian itu apa? Kalau ada orang Makkah, Quraisy, nan ditawan di Madinah sudah parang, berkewajiban pihak orang Islam yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh Islam agar musyrik Mekah itu dikembalikan ke Mekah. Tapi pihak Quraisy, musyrik Mekah, kalau ada orang Islam yang ditawan di Mekah, dia tidak mengembalikan ke Madinah. Ya, barang salah kan? Seluruh orang memprotes perjanjian itu. Ya kan? Abu Bakar menunjuk. Kawan-kawan, dengarkan kata saya. Kalau orang Islam yang ditawan di Mekah itu benar-benar telah Islam dan dia mengerti dengan Islam, muju awaknya tinggal sinan. Secara sembunyi-sembunyi dia bisa mengembangkan ajaran Islam. Kalau orang Islam yang ditawan di Mekah itu orang bamukodo, munafik, kita terbebas dari rongrongan munafik. Tidak dikembalikan oleh orang Quraisy, tapi dia munafik, kata Abu Bakar, kita terbebas dari rongrongan. Abarat hebatnya caro Abu Bakar berpikir. Orang lain mematakan satunya perjanjian Hudaybiyah. Dia Abu Bakar tabaco dinya nanta sirik. Manggu-anggu sa Nabi. Itu orang membantu Nabi Pak, tidak orang sembarang orang. Sudah tu siapa lagi?
ada yang membantu beliau, ilmunya banyak, wibawanya tinggi, iblis semainda kalau kau tamu ini nyoba. Ya kan? Kena do simpang ke soal lunto dari Cina. Anaknya Umar dari bawah, dari Selengkang. Iblis keturun dari jalan soal lunto. Maindanya. Takui iblis di Umar tu. Gagah berani. Ya kan? Tegas. Imam di Musaji, panglima perang di lapangan. Tu Umar. Gagah berani, tegas. Beliau dinamai Faruk. Orang baga nan membantu Nabi di dalam Islam. Ya kan? Jadi baga kau paguno lah untuk membela agama. Nah, dibantu oleh orang pintar, diplomat, orang baga, taat baga kau. Nah, sudah tu siapa membantu oleh Utsman bin Affan. Kau di mana keunggulannya bapak? Di PT. Kayu. Akomodasi, transportasi, ada. Itu tiga mah. Konsumsi. Ya, konsumsi. Iya kan? Bara andaknya, pagunonyo, bara potong, bara lusin, bara kodi. Nyoabihan naratonyo 2/3 untuk membantu Nabi. Itulah dia Utsman bin Affan. Kalau timbul yang seperti itu di tengah-tengah kita masyarakat Islam sekarang, Pak, ndak ada nambare tu, walaupun negara awak ada tehuki seperti itu. Tapi kalau cuma lu kinci ya, Pak, ndak ada cie ya lah susah. Halu kinci itu, Pak, nanya tumbuh padi masih, tapi lama jadi bare. Bah itu kalau kinci itu ndak serentak cie kata cie ke bawah. Kutangkang. Cie kata cie ke bawah, ndak saya lama. Jadi kok kayu awak banyaklah membantu agama. Sudah tu siapa membantu beliau lain. Pemuda lincah, ringan tangan, capek kaki. Kalau di Minangkabau namanya Bujang Salamai. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali itu pengorbanannya ke Nabi, Pak. Ketika Nabi hijrah tu, rumah Nabi kan di kampung, Pak, sebelum hijrah. Di kampung rumah Nabi ko de kafir Quraisy, langkok jo senyato. Tiba Jibril untuk menipu orang Quraisy nama ngapung ko Rasulullah, kata Jibril, Ali kan di rumah engkau lalu, yo kan beda tempat tidur, yo kata Nabi. Ajak Ali ko bertukar. Inyo lalu di tempat tidur engkau di tempat tidur inyo. Risikonya itu, Pak, kalau yo. Kalau masuk orang Quraisy ke dalamnya catuk jo kapak, nang kana catuk tu Ali. Sebab inyo nalalok di tempat Rasul. Ada sampai dek Nabi Ali. Itu kata Allah berpesan ke Jibril. Engkau tidur di tempat tidur saya supaya orang Quraisy tertipu. Ya Rasulullah, saya mau menggantikan ya Rasulullah. Andaikan you orang Quraisy mendobrak rumah awak, langsungnya ke bilik engkau, nalalok di sini nambo, tunyo paku ambo jo kapak, darah ambo terserak, ango ambo berpisah jo badan. Nanti darah itu akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib mati, meninggal karena membantu hijrahnya Rasulullah. Darah saya akan bicara itu. Itu semangat pemuda Islam tu. Nak ambil orang jalan tak? Bagaimana mencari sesuatu itu yang bermanfaat, yang mendatangkan jadi 4 manusia yang kepandaiannya berbeda-beda tapi menyamakan persepsi untuk meninggikan Islam. Semangat itu yang akan kita gali kembali. Walaupun Nabi itu tidak ada lagi. Kalau kita teruskan semangat yang seperti itu, berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah. Itulah Rasulullah dulu. Jadi Nabi itu tidak berhasil dek kepiawaiannya seorang, no, Pak. Ada membantunya. Kemudian baitujo ibu-ibu
Nabi itu kan dibantu dek bininya tadi jo pitih. Siapa bini dia tu? Ibu Khadijah. Ada ibu-ibu memotivasi suami seindah-indahnya kalau nyo kapai karajo nyo ndak bawa nda atau nyo bawa payung. Asa kurang-kurangnya ibu iriangnya jo pantun ke pintu keluar tu. Itulah tabujuannya mah. Baca rohnya Pak Ustaz. Kanyo macik payung tu, adi pacik lu lawak payung tu. Inyo ke keluar pintu tu apa pantun lah. Sinai anak ramtiku dah, anak ramtiku Pariaman menangis dinda tagak di pintu melepih udah bau hujan-hujan. Lah apa ini? Beko pitinyo agian tu ke ibu saja. Iya kan? Jadi supportlah tugas suami seperti Ibu Khadijah kepada Nabi Muhammad. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantun nambo cik deh. Di ma jalan kagugu dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayunyo jania. Di ma cako pintu ambo ka masuk, sinan lo ambo ke keluar, lapeh lambo juati nan suci jemuko nan jania. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.